Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan SMP Dirgahayu. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semua kelas 7 baru. Halo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini meskipun dalam masa pandemi kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan masih bisa belajar meskipun dari rumah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum jauh ke materi dan perkenalkan anak-anak, Bapak Ibu wali murid kelas 7. Nama saya Miftahul Huda. Saya di sini selaku kepala sekolah SMP Dirgahayu Gedong Adem. Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semua, di masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar dari rumah dan dibatasi untuk tatap muka dan diharuskan untuk daring atau dalam bahasa masyarakat sekolah online Bapak Ibu dan anak-anak. Mengingat pada tahun 2020 muncul keputusan pemerintah nomor 4 tahun 2020 yang adanya pembatasan baik pembatasan pembelajaran yang dilarangnya tatap muka supaya sedikit mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sekarang ini di bulan Juli kemarin muncul lagi yaitu aturan dari Gubernur Jawa Timur dan juga ada surat edaran dari kabupaten dari bupati kita di tanggal 3 Juli 2021 tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi di tahun ini seharusnya anak-anak sudah masuk di tanggal 12 Juli. Akhirnya dengan terpaksa kita juga harus untuk melakukan daring lagi. Jadi tanpa tatap muka. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan dan Bapak Ibu wali siswa tetap diberikan kesehatan meskipun kita belajar tidak tatap muka. Bagaimanapun juga keputusan pemerintah tentang hal tersebut tetap sudah dipertimbangkan jauh-jauh. Jadi anak-anak, harapan saya sekolah meskipun tanpa tatap muka harus dengan daring atau online, berarti harus tetap belajar. Jangan bermain game saja, jangan hanya melihat YouTube, jangan hanya bermain handphone saja, tetapi gunakanlah waktu-waktu belajarnya. Jadi apabila nanti di MPLS online ini akan ditunjukkan jadwalnya. Jadi Bapak Ibu wali siswa dan anak-anak juga, halo anak-anak kelas 7 baru, nanti akan di-share di grupnya masing-masing mengenai jadwal pelajaran, daringnya jam berapa, kemudian dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp. Anak-anakku semua, saya akan menyampaikan sedikit tentang profil SMP Dirgahayu. Jadi nanti anak-anak kelas 7 biar kenal, biar ngerti, paling tidak tahu sejarahnya berdirinya SMP Dirgahayu itu mulai kapan. Oke anak-anak, yang pertama SMP Dirgahayu itu berdiri pada tahun 1956. Jadi tahun 1956 SMP Dirgahayu itu didirikan. Tetapi pada saat itu belum dinamakan SMP Dirgahayu, masih
sekolah rakyat, karena belum sampai saat seperti ini. Gedung-gedung belum banyak. Ya. Kemudian seiring perkembangan zaman dan kemajuan zaman, akhirnya dikerucutkan, dimusyawarahkan oleh pengurus yayasan, kemudian dimunculkan nama SMP Dirgahayu sampai dengan saat ini. Kalau dihitung di tahun 1956 sampai dengan 2021, itu usianya SMP Dirgahayu sudah 65 tahun. Jadi sudah cukup tua. Makanya konsep-konsep pembelajaran dan sistem pembelajaran yang ada di SMP Dirgahayu kian tahun kian dikembangkan. Contoh untuk saat ini SMP Dirgahayu mempunyai 3 kelas unggulan. Yang pertama, kelas unggulan itu adalah kelas intensif. Yang pertama, kelas intensif bahasa Inggris. Yang kedua adalah kelas intensif bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah kelas intensif robotik. Jadi anak-anak ketika nanti ingin belajar bahasa Arab, di sini kita menyediakan. Bahasa Inggris juga ada. Untuk teknologi IT, komputer dan lain sebagainya, itu bisa nanti masuk di kelas unggulan, kelas intensif. Jadi Bapak Ibu wali murid, untuk anak-anaknya jangan khawatir kalau kita dengan putra putri jenengan nanti masuk di SMP Dirgahayu, apa yang akan dipelajari anak-anak? Semuanya kita pelajari. Kemudian perkembangan zaman SMP Dirgahayu dan Yayasan Pendidikan Dirgahayu itu mengembangkan lagi adanya pondok, yaitu di tahun 2016 adanya pondok Gemek Al-Fatihah. Jadi untuk anak-anak yang ada di SMP Dirgahayu nanti dibekali dengan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan ilmu keagamaan yang cukup. Karena di pondok-pondok itu nanti diajarkan tentang bagaimana agama itu. Mulai rutinitas sholat duha, baca Al-Quran. Bahkan di sini ada hafidnya nanti untuk anak-anak yang punya kemampuan di situ. Jadi SMP Dirgahayu memberikan pondasi kepada anak-anak untuk masa depannya. Di samping ilmu pengetahuan, juga ilmu keagamaan. Jadi untuk anak-anak kelas 7, halo, ya. Jadi nanti sampean-sampean semua, kalian-kalian semua nanti dibekali ilmu pengetahuan, juga ilmu keagamaan. Jadi jangan khawatir nanti kalau di sini. Jadi kita akan memberikan pelajaran-pelajaran itu secara utuh. Dan Bapak Ibu wali murid, lalu jadi anak-anak yang jenengan, putra putri jenengan, nanti di sini akan dibekali secara utuh baik ilmu pengetahuan dan juga ilmu keagamaan. Oke anak-anakku semua, dari sini nanti untuk MPLS kali ini memang kita harus daring. Jadi tetap dipantau terus untuk grup WhatsApp-nya, channel YouTube-nya nanti dilihat tentang materi-materi yang ada pada MPLS. Berikut juga nanti materi-materi pelajaran. Tanyakan dan komunikasikan dengan wali kelas atau di grup kelasnya masing-masing mengenai apapun itu yang kurang paham. Nanti akan dijelaskan, nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru meskipun tidak tatap muka. Komunikasikan saja. Itu kiranya dari saya. Semoga pertemuan yang singkat ini meskipun harus dengan online, harapan saya kita bisa saling kenal, saling menyapa. Dan Bapak Ibu wali murid bisa tahu, oh ini sekolah SMP Dirgahayu, oh ini Bapak Ibu gurunya dan sebagainya. Berikut nanti akan ada video-video yang lain mengenai strukturalnya siapa, wali kelasnya siapa, kemudian Bapak Ibu gurunya siapa, nanti akan dimasukkan dalam channel YouTube. Jadi anak-anakku semua kelas 7 baru, nanti ikuti terus channel YouTube-nya biar kalian bisa belajar, bisa mengenal satu sama lain, bisa kenal dengan Bapak Ibu gurunya meskipun tidak harus tatap muka. Oke anak-anak, saya akhiri dari saya. Bila ada kurang lebihnya minta maaf.
Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa juga tetap harus belajar meskipun ada di rumah. Akhiri, Bapak Ibu, wali murid, dan anak-anakku semua, saya undur diri. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.